Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, secara khusus kita yang sedang mengambil waktu saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita kembali dipercayakan Tuhan untuk boleh bangun di pagi hari dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kita bersyukur karena kita boleh dipercayakan Tuhan mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, karena saya percaya firman Tuhan mengajarkan kita nilai-nilai kebenaran. Firman Tuhan menuntun kita kepada jalan-jalan Tuhan yang ajaib, dan pada akhirnya firman Tuhan membersihkan hidup kita sehingga karakter-karakter yang jahat, kelakuan-kelakuan yang jahat, hati yang jahat dibersihkannya oleh firman Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita semakin hari semakin sempurna, hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Masih dalam program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Kita bersyukur karena kita boleh terberkati melalui program ini. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo bagikan juga setiap renungan-renungan singkat yang memberkati kehidupan kita. Karena kita percaya kalau kita diberkati, pasti orang lain pun akan diberkati. Karena itu jangan malu, jangan sungkan ya kan untuk membagikan renungan firman Tuhan. Mereka mau menerima, mereka mau mendengar, itu urusan mereka dengan Tuhan, ya kan? Tapi bagian kita adalah menabur, dan menabur. Karena firman Tuhan katakan, jangan pernah membiarkan tanganmu berhenti menabur, karena engkau tidak tahu benih mana yang bertumbuh, ya, sehingga pada akhirnya hidup kita boleh menuai, hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang menopang kami, yang menolong kami, yang memampukan kami untuk melalui hari demi hari, waktu demi waktu. Tanpa terasa kami sudah ada di penghujung bulan, di akhir bulan Juli ini. Kami bersyukur sebab kami tahu hidup kami ada oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya biarlah hati kami selalu melekat kepada Tuhan, hati kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan sebelum kami memulai segala sesuatunya, Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dimanapun umat Tuhan berada hari ini. Mereka dilawat Tuhan, mereka dijamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, kita dengar kabar hari-hari ini sungguh banyak kerabat, kenalan, bahkan mungkin keluarga kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan berpulang ke rumah Bapa. Di sini ada satu pembelajaran buat setiap kita yang juga akan kita renungkan pagi hari ini, yang saya ambil dalam Kejadian pasal 3 ayat 19. Firman Tuhan berkata seperti ini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah, dari tanahlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita melihat sungguh banyak orang-orang yang kita kenal. Kita kalau lihat di Facebook, sosial media kita, banyak yang sudah berpulang ke rumah Bapa, banyak yang terlebih dahulu meninggalkan dunia ini, saudaraku. Disitulah kita mengerti dan kita menyadari bahwa tidak selamanya kita ada di muka bumi ini. Kita mesti mengerti kita diambil dari debu dan tanah, maka kita pun akan kembali menjadi debu dan tanah. Itu sebabnya bukan soal kapan kita kembali menjadi debu dan tanah, tapi apakah kita sudah siap ketika kita kembali menjadi debu dan tanah. Amin, saudara. Itu sebabnya karena kita tahu kita adalah debu dan tanah, maka gak ada yang bisa kita sombongkan. Siapa kita? Apa yang kita bisa banggakan? Hidup ini kalau bukan karena Tuhan, kita gak ada sebagaimana kita ada kok, saudara. Hidup ini kalau bukan karena mujizat, kita gak pernah ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua murni karena Tuhan, dari Tuhan, bagi Tuhan, oleh Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya karena kita mengerti, karena kita menyadari kita hanyalah debu, kita hanyalah tanah. Jangan sombong, jangan berbangga hati. Lihat siapa kita, miliki kerendahan hati, karena kita semua akan kembali menjadi debu dan tanah. Semua di pemandangan Tuhan sama. Amin, saudara. Mazmur 103 ayat 14 sampai dengan 16 bilang seperti ini. Sebab Allah sendiri tahu apa kita. Dia ingat
bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenal. Ada waktunya kita berbunga, Alkitab bilang. Ada waktunya kita bisa menikmati hasil dari jerih lelah kita. Ada waktunya kita bisa melihat pencapaian-pencapaian kita berhasil. Ada waktunya apa yang kita tabur itu kita tuai. Ada waktunya. Tapi ingat, ada waktunya juga apabila angin melintasinya, Alkitab bilang, maka ia tidak ada lagi. Dengan kata lain, ada waktunya kita selesai. Masa hidup kita habis. Kita akan kembali ke debu. Kita kembali ke tanah. Kita hilang dari dunia ini. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi dari situlah kita mengerti bahwa kalau kita adalah debu dan tanah di pemandangan mata Tuhan, maka saya nggak boleh sombong. Saya nggak boleh tegar tengkuk. Saya nggak boleh susah diatur. Kita debu dan tanah, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih mempercayakan saya hidup sampai dengan hari ini. Itu yang menjadi bersyukur. Alasan untuk kita bersyukur dalam hidup ini. Amin, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu biarlah hari ini kita mengerti. Sebagai debu dan tanah yang Tuhan ambil, yang Tuhan bentuk dan Tuhan berikan nafas. Maka yang pertama kita pelajari, jangan pernah sombong dengan apapun yang kau miliki. Karena kita debu dan tanah. Yang kedua, belajarlah untuk selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Buat setiap permasalahanmu, buat setiap pergumulanmu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bagian kita bersyukur. Karena kita debu dan tanah, yang pertama jangan sombong dengan apa yang kita punya. Yang kedua, karena kita debu dan tanah, maka belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Dan yang ketiga, karena kita debu dan tanah, ingat kita bukan berasal dari dunia ini. Kita akan kembali pulang. Ada masa-masa kekekalan yang nantinya kita akan ada di dalamnya. Sekarang bagian kita harus kita kerjakan adalah, apakah saya sudah siap ketika saya masuk dalam masa kekekalan itu? Karena di sanalah saya akan tinggal selama-lamanya, di dalam masa-masa kekekalan. Karena kita debu dan tanah, kita nggak boleh terikat di dunia ini. Rasul Paulus jelas katakan bahwa ketika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ketika tubuh kita sudah binasa, tubuh kita sudah habis, tubuh kita kembali menjadi debu dan tanah, maka Allah menyediakan satu tempat yang kekal buat setiap kita. Fokus itulah yang sedang kita rintis, yang sedang kita buat, yang sedang kita kerjakan dan jalankan hari-hari ini. Banyak pembelajaran yang kita lihat hari-hari ini dalam masa-masa pandemik, saudara. Justru di masa-masa pandemik ini kita manusia banyak belajar untuk lebih rendah hati. Tapi benarlah apa yang dikatakan Alkitab, justru ada orang yang jahat semakin jahat. Orang masa-masa sukar di pandemi, dia justru ambil keuntungan di tengah-tengah pandemik. Ada. Mungkin sebagian kita bilang, kok bisa ya ada ya, tega sekali orang bisa bikin vaksin palsu, kok bisa ya ada orang bisa buat PCR ulang ya kan, dibikin baru. Saudara dikasih dalam Tuhan, antigen ulang yang dibikin baru padahal bekas. Jahat. Tapi Alkitab sudah bilang bahwa hari-hari di mana kita hidup adalah semakin jahat. Orang yang jahat akan semakin jahat. Itu sebabnya kita semakin hari harusnya semakin menyadari. Kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Kita cuma bilang, Tuhan, di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Tuhanlah yang memberikan kedamaian di tengah-tengah saya menghadapi masalah. Tuhan yang memampukan saya menghadapi segala sesuatu di hadapan saya yang merupakan kesulitan. Tapi saya percaya bersama Yesus, saya cakap menanggung segala perkara. 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Karena hidupku bergantung kepada Tuhan. Itu yang kita perkatakan karena kita tahu kita cuma debu dan tanah yang gak punya kuasa apa-apa kalau tidak diberikan dari sorga. Amin, saudara. Karena itu hari ini biarlah kita menyadari, sebagai debu dan tanah, kita gak mau sombong. Sebagai debu dan tanah, kita hanya mau selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang menerima kebaikan daripada Tuhan. Dan sebagai debu dan tanah, kita tidak boleh terikat dalam dunia ini. Karena ada waktunya kita akan pulang ke rumah Bapa. Ada waktunya kita akan kembali kepada masa kekekalan. Disitulah kita harus siap untuk menyiapkan segala sesuatunya. Mari, saudara dikasih dalam Tuhan, persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, sehingga pada akhirnya ketika Tuhan panggil kita, tubuh kita kembali debu dan tanah, tapi roh
kembali kepada Allah, kembali kepada Pencipta. Kita tenang bersamanya, kita belajar bersamanya, maka kita hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami diingatkan, kami bukan siapa-siapa. Kalau di luar Tuhan kami kering, di luar Tuhan kami binasa, di luar Tuhan kami debu dan tanah. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk kami berbuat baik, kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kesempatan untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kan hidup kami adalah kesempatan. Hamba berdoa, biar setiap kami yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Sadarlah, kita hanyalah debu dan tanah. Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada debu dan kepada tanah. Tuhan Yesus memberkati kita.